Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan tafsir. Kita sampai pada surat Asy-Syams. Asy-Syams yang berarti matahari ya. Dalam surat Asy-Syams dibahas tentang kisah Nabi Saleh bersama kaumnya, kaum Tsamud ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya kaum Saleh, kaum Nabi Saleh itu kaum Tsamud termasuk dari suku Arab. Para nabi yang bersuku Arab cuma 4 orang, yaitu Saleh, pertama Hud, Saleh, Syuaib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 4 nabi ini yang Arab, yang lainnya bukan Arab. Dan yang paling tua adalah Hud dengan kaum Ad, kemudian datang Nabi Saleh dengan kaum Tsamud. Dan ternyata kisah Nabi Saleh dan kisah Nabi Hud tidak terdapat di Injil dan Taurat. Tidak ada di Perjanjian Lama dan tidak ada di Perjanjian Baru. Ya. Wallahu alam kenapa tidak ada? Apakah ada bagian dari Taurat dan Injil yang hilang? Ya. Dan ini juga membuktikan bantahan terhadap mereka yang menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyadur atau menyalin cerita dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, karena kalau Muhammad menyadur dari kitab-kitab sebelumnya, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud, sementara di Taurat dan Injil tidak ada. Ya, oleh karenanya yang benar bahwasanya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ini adalah termasuk dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Baik. Hadirin hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, surah Asy-Syams merupakan surat ke-91, terdiri atas 15 ayat. Asy-Syams artinya adalah matahari ya. Asy-Syams artinya matahari. Dan Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, demi matahari. Dan Allah berhak bersumpah dengan makhluknya mana saja yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan matahari, dengan rembulan, dengan siang, dengan malam, dengan bintang. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari salah satu makhluk yang sangat menakjubkan ya. Karena matahari ya kita lihat tiap hari ya. Dan matahari tidak pernah redup. Ya, tidak pernah redup, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang menakjubkan hadirin hadirat, ya, matahari mengeluarkan panas yang luar biasa dengan jarak yang sangat jauh sampai ke atas muka bumi. Dan panasnya konstan, stabil. Seandainya panasnya bertambah dengan perubahan yang signifikan, maka kita semuanya akan binasa. Seandainya panasnya turun yang signifikan, maka kita juga akan mati binasa karena kedinginan. Seandainya matahari menjauh dari orbitnya, kita akan kedinginan. Seandainya matahari lebih dekat daripada orbitnya, maka kita akan kepanasan. Bayangkan berapa tenaga, energi yang harus dikeluarkan matahari tiap hari untuk bisa menyampaikan panasnya ke atas muka bumi. Ya, kita aja kalau membuat panas jarak 1 kilo perlu biaya. Berapa energi yang harus dikeluarkan, berapa minyak yang harus dibakar. Ya. Sementara matahari entah sudah berapa juta tahun, entah sudah berapa ribu tahun, bersinar tidak pernah berhenti. Tidak mungkin itu berjalan dengan sendirinya. Tidak mungkin, mustahil. Dia bisa bertahan di orbitnya, dia bisa stabil panasnya, ya, tidak maju, tidak mundur. Tidak mungkin energinya ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Secara logika energi semakin berkurang harusnya. Artinya semakin apa? Berkurang. Kalau kita nyalakan kompor, lama-lama minyaknya akan habis. Ya. Mau gas bumi kalau kita nyalakan, lama-lama gasnya akan habis. Bagaimana matahari? Ya, beribu-ribu tahun tidak pernah redup, tidak pernah redup. Ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh terlaknat orang-orang ateis yang mengingkari adanya Tuhan, yang menyangka bahwasanya segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Oleh karenanya Abu Hanifah waktu berdebat dengan mereka, Abu Hanifah berkata,
Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah kapal yang berlabuh di sungai Dujlah, tanpa ada nahkodanya, tanpa ada awak kapalnya. Kemudian tibalah dia di sungai Dujlah. Kemudian dia menurunkan barang-barangnya. Kemudian dia mengangkat barang-barang yang baru. Lantas berlabuh ke pelabuhan berikutnya tanpa ada awak dan nahkodanya. Maka orang-orang ateis tersebut mengatakan mustahil. Mana mungkin kapal bisa berlabuh dengan sendirinya. Maka saat itulah Abu Hanifah mengatakan, lantas bagaimana alam semesta ini? Tidak mungkin terjadi semua dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Oleh karena orang-orang ateis, Tuhan mereka adalah tiba-tiba. Kalau ditanya kenapa terjadi, ya terjadi dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Kalau ada rembulan, ada matahari, tiba-tiba sudah begitu. Kok kamu ada muncul sekarang ini, memang tiba-tiba muncul begini, tanpa melalui proses. Jadi Tuhan mereka adalah tiba-tiba, dan mereka yang selalu mengeluhkan kita harus logis, harus ilmiah. Dan kalau sudah bicara tentang ketuhanan, mereka sangat tidak ilmiah. Mereka tidak ilmiah. Anehnya banyak orang fisikawan yang justru jadi ateis. Itu yang menakjubkan. Seharusnya mereka fisikawan, mereka semakin kagum dengan ciptaan Allah. Mereka semakin tahu bahwa ada pencipta. Justru mereka membuat teori-teori dan rumus-rumus yang seakan-akan memisahkan alam semesta dengan adanya Tuhan. Hingga mereka ingin menjelaskan bahwa alam berdiri dengan sendirinya. Saya menyampaikan ini karena dulu ada kawan yang dia jurusan fisika, sekolah di luar negeri, ya, kebetulan kalau tidak salah dosennya orang Yahudi. Dia mengatakan demikian, banyak ahli-ahli fisika yang mereka justru ateis. Kita saja renungkan asyams, matahari, bagaimana tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya, tidak mungkin. Ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun matahari ya bersinar, tidak berkurang cahayanya, tidak berkurang energinya. Siapa yang mau taruh energi di situ? Saya bisa keluar panas konstan, ya. Kita merasakan kenikmatan adanya matahari, ya. Itu semua tentu menunjukkan adanya Rabbul Alamin. Taib. Adapun surat Asy-Syams ini salah satu dari surat-surat yang disebut dengan Awasitul Mufassal. Awasit al-Mufassal. Jadi dibaca tatkala salat Isya. Nabi SAW membagi surat, dalam membaca surat dalam surat-suratnya terbagi menjadi 3 model. Yang pertama disebut dengan Tiwalul Mufassal, yaitu surat-surat pendek, yang surat-surat yang ayatnya pendek-pendek namun panjang, dimulai surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, namanya Tiwalul Mufassal. Surat-surat mufassal yang panjang-panjang. Kalau ada namanya Awasitul Mufassal yang tengah-tengah dari surat An-Naba ya sampai surat Al-Lail. Kemudian namanya Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Apa fungsi pembagian ini? Pembagiannya Nabi biasanya sallallahu alaihi wasallam salat maghrib bacanya Qisarul Mufassal. Antara salat duha, antara surat 2 sampai surat An-Nas. Itu yang dibaca oleh Nabi tatkala salat maghrib. Adapun salat Isya biasanya Rasulullah SAW baca Awasitul Mufassal yang tengah-tengah dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Adapun tatkala salat subuh biasanya Rasulullah membaca Tiwalul Mufassal, surat Qaf sampai surat Wal Mursalat. Ini secara umum, namun terkadang Nabi merubah bacaan. Seperti dalam salat maghrib Rasulullah SAW pernah baca surat Al-Mursalat. Seperti dalam salat maghrib Rasulullah SAW juga pernah membaca surat At-Tur, dan itu Tiwalul Mufassal, termasuk surat-surat yang panjang. Dan pernah Rasulullah SAW salat maghrib baca surat Al-A'raf, 200 lebih ayat ya. Jadi kalau seorang ingin menjalankan sunnah sekali-sekali baca surat Al-A'raf ya, salat maghrib tolong kasih tahu makmumnya ya. Biar makmumnya cari imam yang lain. Karena kalau tiba-tiba surat Al-A'raf orang bisa kaget ya. Pikirnya cuma 5 menit atau 1 jam ya. Tapi Rasulullah jelaskan secara umum, Rasulullah SAW baca surat maghrib dengan Qisarul Mufassal. Nah, surat Asy-Syams ini dianjurkan dibaca tatkala salat Isya. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal tersebut dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-Isya, fatawwala alaihim." Mu'adz bin Jabal salat Isya, kemudian dia pun memperpanjang salatnya. Salat Isya dia baca surat Al-Baqarah, panjang sekali. Fansarafa rajulun minna fa shalla. Tiba-tiba ada seorang yang memisahkan diri dari jamaah, dia lanjutkan salat sendiri. Imamnya terlalu lama, selamat jalan, dia lanjut sendiri. Salam, kemudian dia pergi. Tatkala Mu'adz dikabarkan ada orang yang keluar dari jamaah dan salat sendiri,
Maka Mu'adz berkata, innahu munafiq. Orang itu munafik. Falamma balagha dzalika rajul, tatkala orang itu mendengar celaan Mu'adz kepada dia, maka dia pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz menuduhku munafik, padahal aku tidak kuat. Dia terlalu lama apa? Salat Isya dengan baca surat apa? Al-Baqarah. Maka Mu'adz pun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Apakah kau ingin menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amamta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha." Kalau kau salat Isya jadi imam, bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Wasabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wal laili idza yaghsha. Ini semua surat dari Awasitul Mufassal. Ya. Yang dibaca hendaknya dibaca tatkala salat apa? Isya. Sehingga orang bisa mengira-ngira salat Isya itu panjangnya kira-kira sekian. Jangan dia baca surat Al-Baqarah. Jangan dia baca surat Al-Imran ya. Ya. Jangan dia baca surat-surat yang panjang. Tetapi inilah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang karena Isya orang ingin istirahat. Kalau Anda ingin salat yang panjang-panjang, salat malam silakan. Tapi kalau Anda sebagai imam, perhatikan orang di belakang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna wara'aka ad-dha'if wal kabir wa dzul hajah. Fa inna min wara'ika al-kabir wad dha'if wa dzal hajah." Sungguhnya di belakang engkau wahai Mu'adz ada orang tua, ada orang yang lemah, orang sakit, dan ada orang yang punya keperluan. Oleh karenanya jangan salat terlalu lama, tapi bacalah yang sedang. Dan ukuran panjang pendek ini bukan ikut hawa nafsu, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang baca sabis marbikal a'la, imamnya kelamaan. Terus baca apa? Al-asr wal asr. Qul huwallahu ahad. Ya enggak, itu maghrib enggak apa-apa. Kalau Isya lain, subuh lebih panjang lagi. Akhirnya sekarang sebagian masjid semuanya Qisarul Mufassal, semuanya surat pendek. Ya, salat subuh juga wadduha. Ya. Salat Isya wadduha juga, salat maghrib wadduha juga. Dan itu terjadi di masjid kampung saya. Salat subuh wadduha, salat nanti maghrib juga wadduha, salat Isya juga apa? Wadduha. Bukannya dilarang, tidak dilarang, tapi kita berusaha mengikuti sunnah. Dan agar makmum juga mendengar ayat-ayat yang lain, karena ayat itu punya keindahan. Apalagi kalau ngerti bahasa Arab, kita rindu ingin mendengar ayat-ayat yang lain. Tapi kalau subuh wadduha, Isya wadduha, maghrib wadduha, ya, ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ikut selera masyarakat, kita ikut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali kita bisa merubah. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersafar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya baca wattini wazaitun, padahal itu termasuk Qisarul Mufassal yang pendek, tapi lagi safar. Ya. Baik. Jadi dalam hadis tadi Nabi menyuruh Mu'adz untuk baca surat apa? Wasyamsi wa duhaha. Karena itu salat Isya dibaca Awasitul Mufassal yang tengah-tengah. Ya. Saya ulangi tadi, Tiwalul Mufassal dari surat apa? Surat apa? Surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Yang tengah-tengah Awasitul Mufassal dari An-Naba sampai Al-Laili wal laili idza yaghsha. Kemudian Qisarul Mufassal wadduha sampai An-Nas. Nah, antum sebelum meninggal hafal itu semua ya. Ya. Sebelum meninggal ya. Dari Tiwalul Mufassal sampai Qisarul Mufassal. Dan jangan antum jangan menganggap antum enggak bisa. Antum bisa kok, cuma enggak mau. Ya. Sebenarnya antum rajin, cuma antum lagi malas. Jadi jangan meremehkan diri ya. Insya Allah bisa. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan ikhwan-ikhwan untuk menghafal surat-surat. Pertama juz amma dulu lah. Hafal. Benar-benar akan merubah kehidupan antum kalau antum punya hafal juz amma ya. Antum akan lebih semangat salat malam, antum akan lebih semangat salat sunnah, antum bisa berjalan sambil murojaah, dan antum khusyuk salat kalau menghafal juz amma. Karena tahu maknanya, tahu tafsirnya. Kalau sudah hafal lagi juz 2, 9, juz 2, 28, juz 27, ya tadi sampailah antum pada surat Qaf. Ya, kalau antum sudah punya hafalan itu sudah sangat berbahagia ya. Antum punya hafalan. Dan jangan meremehkan diri antum. Antum belajar. Yang belum bisa tajwid, belajar tajwid. Kalau serius 1 bulan bisa insyaallah ya. Tajwid belajar, kemudian setelah belajar tajwid mulai menghafal setoran. Bikin grup setoran. Ya, grup setoran, grup WhatsApp, grup apa?
setoran. Jadi serius. Ada satu orang yang tempat store yang tukang nagih. Kalau perlu antum gaji sehingga antum bisa apa namanya? Bisa serius karena antum keluarkan biaya untuk bisa nyetor hafalan misalnya ya. Bikin kegiatan yang bermanfaat. Sekarang waktu terbuang banyak. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, cacian sini, cacian sana, bantah sini, bantah sana, yang semuanya sampah yang masuk dalam ya harddisk kita, mengotori harddisk kita saja ya, membuat RAM jadi rendah ya, akhirnya lemot ya. Akhirnya lemot seperti itu ya. Kenapa? Terlalu banyak file-file sampah yang masuk di kepala kita. Coba kalau antum isi dengan Al-Qur'an, hafalan, berusaha menghafal, itu yang bermanfaat di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat untuk menghafal. Saya kemarin tadi pagi saya pengajian, saya kasih syarat ibu-ibu sebulan sekali. Saya bilang yang tidak hafal juz amma tidak boleh ikut pengajian. Alhamdulillah tadi pas saya datang, saya bilang siapa yang bukan juz amma yang hafal surat ini? Siapa yang sudah hafal? Ternyata sedikit. Tapi mereka tetap datang yang enggak hafal. Kirain pada hafal semua. Harus semangat, harus semangat. Enggak ada namanya ketuaan, enggak ada ya. Antum masih muda-muda kok ya. Pokoknya kalau misalnya rukuknya masih lurus begini berarti masih muda ya. Ya. Kalau rukuknya sudah separuh begini ya itu sudah tua berarti. Kalau masih bisa lurus begini masih muda, masih kuat insyaallah. Baik. Kita lanjutkan ayat yang pertama wasyamsi wadhuhaha. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Ya. Waktu duha sebagaimana pernah kita jelaskan yaitu dimulai dari waktu syuruk, awal syuruk itulah waktu duha. 15 menit setelah sunrise. Itu awal waktu duha, seorang sudah boleh salat duha. Dan berakhir sekitar 7 menit, 8 menit sebelum azan zuhur. Antara waktu syuruk 15 menit setelah terbit matahari sampai sekitar 7 menit, 8 menit sebelum azan zuhur boleh salat duha. Namun sebaik-baik waktu salat duha adalah tatkala sekitar jam 10:30 ya, hina tarmudul fisal sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian Allah bersumpah lagi wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang mengiringinya. Ya. Rembulan dikatakan mengiringi matahari karena rembulan adalah dampak dari matahari, dari bias cahaya dari matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Di sini ya, saya sebutkan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya demi siang apabila menampakkannya. Di sini ada yang mengatakan kegelapan yang disembunyikan oleh siang hari. Dan ada yang mengatakan ya bahwasanya di sini adalah matahari. Jadi wan nahari idza jallaha bisa artinya demi siang yang meredupkan malam atau menutup malam, atau demi siang yang menampakkan matahari. Dua tafsiran. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan yang benar demi siang yang menampakkan matahari. Karena dhamir kata ganti masih kembali kepada matahari. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan cahayanya. Wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mengikutinya, nya kembali kepada matahari. Kemudian wan nahari idza jallaha, demi siang yang menampakkan matahari. Itu yang lebih kuat kata Ibnu Jarir At-Tabari, dan sering kita sampaikan demikianlah dalam tafsir kalau ada khilaf biasanya perbedaan sudut pandang, bukan khilaf yang kontradiktif. Kemudian wal laili idza yaghshaha, demi malam yang menutup matahari. Jadi semuanya kembali ke mana siapa? Ke matahari. Kata gantinya semuanya kembali ke matahari. Antum harus belajar bahasa Arab antum ya. Ya, bahasa Arab itu sangat indah ya. Sangat indah bahasa Arab ya. Dan kalau kita sudah bisa bahasa Arab, mau belajar agama sangat mudah. Ya, belajar tafsir juga mudah, belajar agama juga mudah, menghafal juga mudah, ya. Mau jadi TKI juga mudah. Mau jadi dai juga mudah. Alhamdulillah kalau tahu bahasa Arab ya. Sekali lagi jangan merendahkan diri antum. Antum pintar-pintar kok. Cuma lagi apa? lagi malas. Nah, antum pintar. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'i wa ma banaha." Demi langit dan kokohnya bangunannya. Tafsiran pertama, di situ ma masdariyah, "Was-sama'i wa ma banaha."
Kalau ma al-mausulah artinya demi langit dan demi yang membangunnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dua tafsiran. Karena ma dalam bahasa Arab bisa berarti masdariyah, bisa berarti mausulah. Ini juga istilah bahasa Arab yang antum juga tidak mengerti. Wal ardi wa ma tahaha, sama demi bumi dan hamparannya, atau demi bumi dan demi yang menghamparkannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, ya. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Setelah itu Allah berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kefajirannya dan ketakwaannya. Ini ada dua tafsiran. Apa maksudnya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha? Maka Allah mengilhamkan pada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Dua tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya Allah memberi pembeda dalam jiwa untuk membedakan mana yang fajir dan mana yang baik. Sehingga setiap orang pasti tahu, jiwanya pasti tahu ini baik atau buruk. Makanya kalau seorang bingung, istafti qalbak, kata Nabi SAW, tanyakan kepada hatimu. Kalau dia tidak tahu dalilnya sama sekali, dia boleh tanya kepada hatinya. Karena hati yang bersih pasti masih ada sinyal mengatakan ini haram, ini baik. Ini haram, ini halal. Ada sinyal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mengatakan, la uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Apa jiwa suka mencela tersebut? Jiwa yang mencela pemilik jiwa jika dia melakukan kesalahan. Pasti jiwanya mencela. Makanya orang kalau melakukan maksiat pasti jiwanya berontak. Pasti ada sinyal. Bahkan saya sering sampaikan, bahkan kalau orang riya saja, dia beribadah karena riya, pasti jiwanya kasih tahu kamu sedang riya. Dia pasti sadar. Cuma dia berlezat-lezat dengan riya tersebut. Oleh karenanya, kalau ada suatu jiwa enggak tenang, itu tanda bahwasanya ada yang tidak beres. Karena Allah secara fitrah sudah memberikan sinyal kepada jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia bisa bedakan mana yang fajir dan mana yang takwa. Ya. Sehingga harusnya dia bisa memilih. Kalau dia milih kefajiran, maka dia memilih setelah dia tahu itu kefajiran. Karena jiwanya seharusnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berbeda kalau jiwa sudah terkontaminasi, kemudian sudah keluar dari fitrahnya, itu lain cerita. Maka memandang segala keburukan menjadi kebaikan, memandang kebaikan menjadi keburukan, itu lain cerita. Tapi asalnya manusia ya tahu mana yang baik, mana yang buruk secara fitrahnya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ini berkaitan dengan takdir. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya, tatkala dia berbuat keburukan, itu diilhamkan oleh Allah, dan tatkala dia berbuat kebaikan pun diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seorang melakukan kebaikan dia tidak sombong, dan tatkala seorang melakukan kesalahan dia tahu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan takdir itu maksudnya apa? Maksudnya agar Anda kalau berhasil jangan sombong, dan kalau Anda terkena musibah jangan kemudian putus asa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa sesuatu pun di atas muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau ada yang terluput darimu, kau tidak terlalu bersedih. Toh sudah ditakdirkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kau tidak sombong kalau kau bisa berhasil. Karena semua sudah ditakdirkan, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini masalah takdir, masalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap orang tidak tahu di mana takdirnya, dia masuk surga atau masuk neraka, tetapi kita semua sudah ditetapkan di mana posisinya, di neraka atau di surga. Ini di luar daripada nalar kita, ya. Yang penting bagi kita, kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah.
Waktu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap orang sudah ditentukan surga dan nerakanya?" Kata Nabi, "Sudah." Terus buat apa? Fafima amal, buat apa beramal? Kalau sudah ditentukan surga dan nerakanya. Kata Nabi, "I'malu, beramalah." Setiap orang akan diarahkan kepada takdirnya. Antum tidak boleh mengatakan, "Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan di neraka, ngapain saya beramal?" Karena antum berdalil dengan sesuatu yang antum tidak ketahui. Antum tidak tahu antum di neraka atau di surga. Kalau antum sudah tahu antum di neraka, saya bilang ya sudah, enggak usah beramal, percuma ikut pengajian. Ente tetap masuk apa? Neraka. Siapa tahu Anda naik ke langit ketujuh, kemudian lihat Lauhil Mahfuz, bagian neraka, antum lihat, ternyata neraka tingkat 7, ada nama ente. Ya sudah. Berarti ini di neraka. Binnya benar juga. Fulan bin Fulan, tinggal di Bekasi. Oh benar saya itu. Ya udah, kalau ente udah lihat ente di neraka, ente enggak usah beramal, percuma. Ente tetap aja masuk neraka. Tapi siapa yang tahu takdirnya? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Tugas kita menjalankan sunnatullah. Allah buat peraturan. Yang berbuat baik masuk surga, berbuat buruk masuk apa? Neraka. Ya udah, depan Anda ada peraturan, ente tinggal pilih. Ente tinggal pilih mau masuk surga, berbuat kebaikan. Masuk neraka ada jalannya. Masing-masing ada jalannya. Maka karena kita tidak tahu takdir kita, kita husnudzan saja. Semoga Allah masukkan kita dalam surga, maka kita sekarang semangat beramal soleh. Semangat beramal soleh. Tetapi tatkala kita tidak tahu takdir kita, kita enggak boleh ujub. Yang kita, oh saya sudah bangga. Belum tentu antum tidak tahu kesudahan antum bagaimana. Betapa banyak orang yang tadinya soleh di ujungnya kemudian rusak. Ya. Dan juga antum jangan kemudian terlalu putus asa terhadap seorang. Betapa banyak orang yang buruk tahu-tahu di ujungnya menjadi apa? Jadi baik. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Kemudian Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Rupanya Allah bersumpah tadi dari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah 8 ayat Allah bersumpah semuanya untuk menekankan satu perkara. Kata Allah, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi ternyata Allah bersumpah dalam 8 ayat tersebut untuk menekankan suatu perkara, bahwasanya sungguh beruntung orang yang mentazkiyah dirinya, mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya. Jadi ini peringatan bagi kita bahwasanya sangat penting bagi kita untuk perhatikan hati kita. Karena kebanyakan orang yang dia perhatikanlah zahirnya, dia perhatikan penampilannya, dia bersihkan badannya, tapi hatinya kurang dia perhatikan. Seorang yang beruntung, seorang yang men-scan hatinya dengan scan yang benar. Dia benar-benar cari virus apa yang ada dalam hatinya. Ya, scanning, periksa. Apakah hatinya ada riya, hatinya ada hasad, hatinya ada dengki, hatinya ada buruk sangka. Kalau dia temukan, dan dia pasti tahu ada sinyalnya, ente itu buruk sangka, ente itu hasad. Orang hasad dia sadar dia sedang hasad. Sampai orang pernah datang sama saya, "Ustaz, saya lagi hasad Ustaz." Masya Allah. Dia ngaku dia hasad. Saya tidak bisa hilangkan, saya hasad ini. Jadi dia ngaku, tapi dia tahu di bawah dia sedang apa? Hasad. Ini mending daripada orang tidak tahu dia berpenyakit, merasa dirinya bersih. Oleh karenanya seorang berusaha mensucikan hatinya. Ini penting. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotoran jiwa, dan itu banyak. Dendam, dengki, riya, hasad, buruk sangka terhadap Allah, buruk sangka terhadap istri, banyak penyakit jiwa ya. Saya pernah buruk sangka pada seorang. Saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sedang buruk sangka kepada orang." Saya bilang sama Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya tidak ingin berdosa. Kalau dia memang benar, tunjukkan agar saya tidak berburuk sangka. Kalau dia salah, tunjukkan." Ternyata setelah itu langsung Allah tunjukkan orang itu benar, saya yang salah. Saya yang salah. Karena buruk sangka tersebut tidak bisa saya hilangkan. Saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya buruk sangka kepada si fulan. Tolong tunjukkan kepada saya benar atau tidak persangkaan saya." Langsung beberapa saat kemudian Allah tunjukkan ternyata persangkaan saya salah. Jadi kalau kita enggak bisa, kita minta kepada Allah bersihkan apa? Bersihkan jiwa kita. Bersihkan jiwa kita. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita yang bahagia. Betapa indah kehidupan tanpa dendam, tanpa dengki, tanpa hasad.
tanpa buruk sangka. Enak sekali kehidupan seperti itu. Semua yang membuat kita gelisah, membuat kita hilang kebahagiaan, kita penyakit-penyakit hati. Meskipun duit banyak, meskipun tenar, meskipun pejabat, tapi kalau dongkol, jengkel, hasad, ya, apa yang buat dia bahagia? Tidak bahagia. Dia sengsara. Dalam kekayaannya dia sengsara. Dalam jabatannya dia sengsara. Dalam ketenarannya dia sengsara. Buat apa? Jadi ikhwan, maka benar kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung dia di dunia apalagi di akhirat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Apalagi dia kotori hatinya dengan dengki, dengan hasad, apalagi dengan kesyirikan. Maka sungguh orang ini adalah orang yang paling merugi. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah kaum Samud. Kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ini contoh orang-orang yang mengotori jiwa mereka dengan kesyirikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka Allah tunjukkan contoh orang-orang yang mengotori jiwa mereka, di antaranya kaum Samud. Dan sudah saya sampaikan tadi, kisah kaum Samud ini enggak ada di Taurat dan Injil. Tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru, ya. Ya, karena mereka kebanyakan nabi-nabi Bani Israel. Padahal mereka juga menukil kisah Nabi Nuh, ya. Tetapi kaum Samud dan kaum Ad di-skip oleh Taurat dan Injil. Skip, lewat. Tapi bagi orang-orang Arab, kaum ini dikenal oleh mereka. Dan surat Asy-Syams ini surat Makkiyah. Sudah kita sering jelaskan, surat Makkiyah adalah surat yang turun tatkala Nabi masih di Mekah. Sehingga audiensnya adalah orang-orang musyrikin Arab. Dan mereka tahu kaum Ad dan mereka tahu kaum Samud. Apalagi kaum Samud letaknya di Jazirah Arab, cuma sekitar 300 kilo dari kota Madinah. Sekitar 300 kilo dari kota Madinah, sebelah utara kota Madinah. Sekarang berada di suatu kota namanya kota Al-Ula, kota yang subur, banyak korma, banyak buah-buahan. Saya sudah ke sana 2 kali, ya. Dan saya sudah kunjungi rumahnya kaum Samud, ya. Saya sudah sering sampaikan. Rumahnya itu berupa kumpulan gunung-gunung. Bukit-bukit, nanti bukitnya gunungnya dipahat jadikan rumah. Ada dipan-dipannya, kayaknya di tempat piringnya, ya. Kemudian nanti misalnya ada 6 rumah, 7 rumah atau 10 rumah, salah satu rumahnya ada patung manusia, kepala manusia. Mungkin itu kepala RT-nya, mungkin, ya. Terus nanti kita pergi ke sana sedikit, ada lagi kumpulan gunung. Sama. Di antara rumah-rumah tersebut ada satu rumah yang spesial, beda daripada yang lainnya. Ya, mungkin RT 2, mungkin gitu, ya. Intinya kaum Samud tinggalnya di Jazirah Arab. Jadi orang-orang Quraisy tahu. Jadi Allah ingatkan, wahai orang-orang Quraisy, kalau kalian membangkang, sungguh telah membangkang orang-orang Arab sebelum kalian, yaitu kaum Samud dan sebelumnya kaum Ad. Kalau bicara kepada Bani Israel tidak tahu kaum Samud dan kaum apa? Ad, karena mereka bukan Arab. Tapi tatkala ini teksnya, konteksnya yang jadi audiens, topik pembicaraan ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka adalah Arab, maka mereka tahu betul tentang kaum Samud. Bagaimana mereka tidak tahu? Rumahnya masih ada. Rumahnya masih tersisa. Orang-orang yang sudah binasa. Maka Allah berfirman, kadzabat Samudu bitaqwaha. Sungguh kaum Samud telah mendustakan rasulnya, sehingga karena mereka melampaui batas, mereka berbuat zalim. Allah berfirman tentang kaum Samud, kata Allah, wa ila Samud akhahum Salihah. Dan kepada Samud kami kirim saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Saleh mengingatkan mereka, jangan mereka berbuat kesyirikan. Ya, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Yang menciptakan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kalian bisa menempati bumi juga Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku adalah Maha dekat dan Maha memenuhi mengabulkan doa hambanya. Kemudian Nabi Saleh mengingatkan tentang kaum Ad, nenek moyang kaum Samud. Kata Nabi Saleh, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian sebagai penduduk bumi setelah kaum Ad. Kaum Ad nenek moyang. Jadi Ad dulu
Baru kemudian apa? Samud. Jarak antara Ad dan Samud tidak terlalu jauh. Dan Samud tahu nenek moyang mereka, ada namanya nenek moyang mereka sangat kuat, namanya kaum Ad yang sangat hebat dan sudah binasa karena membangkang perintah Allah. Maka Nabi Saleh ingatkan, wa bawwa'akum fil ardi. Ingatlah tentang ya kaum Ad sudah binasa. Sekarang Allah jadikan kalian menguasai bumi. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah menempatkan kalian di atas muka bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Di tempat-tempat yang datar kalian bangun qasar-qasar, istana-istana. Wa tattakhiduna al-jibala buyuta, dan gunung-gunung kalian pahat untuk dijadikan tempat tinggal, rumah-rumah. Fadhkuru ala Allahi. Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Tapi mereka membangkang. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka tetap berbuat kesyirikan. Dan Nabi Saleh terus mendakwahi mereka. Akhirnya mereka bosan didakwahi Nabi Saleh. Maka mereka menantang Nabi Saleh. Kata mereka, wahai Saleh, kalau ente memang nabi, tunjukkanlah mukjizat, bukti kau seorang nabi. Keluarkanlah dari batu tersebut seekor onta yang tinggi, yang putih, yang bunting. Subhanallah. Bunting sudah berumur 10 bulan, sebentar lagi melahirkan. Dan ini sebenarnya asilah ta'jiz. Hanya untuk, maksudnya agar Saleh tidak berkutik, karena yang mereka minta sesuatu yang mustahil. Ya, mereka sengaja, ente nabi, coba buktikan. Ente utusan Tuhan, mana buktinya? Seandainya mereka minta dikeluarkan onta dari hutan, ya masih mungkin ya. Atau keluar onta dari laut, ya masih mungkin. Ada sumber kehidupan di laut, ada sumber kehidupan di hutan. Tapi onta keluar dari batu, sejak kapan ada hewan keluar dari batu? Kemudian ontanya langsung besar, langsung bunting. Siapa yang buntingi? Jadi mereka minta sesuatu yang mustahil. Tapi Nabi Saleh berkata, kalau benar-benar ada kalian beriman. Kata mereka, kami beriman. Karena mereka yakin tidak mungkin terjadi itu semua. Maka Nabi Saleh pun salat. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba keluar onta dari batu tersebut. Persis sebagaimana yang mereka minta. Tinggi, besar, keren ontanya, indah dilihat, buntingnya. Sebentar lagi mau melahirkan. Akhirnya sebagian dari mereka beriman, sebagian kecil dari mereka beriman, sebagian besar dari mereka tetap kufur kepada Nabi Saleh. Apa syubhat mereka itu apa? Selalu syubhatnya sama, ya. Illa qalu sahirun au kadzdzab. Mereka pasti berkata, ini penyihir. Kita sudah disihir. Pasti begitu. Siapapun datang dengan mukjizat dari kalangan para nabi, pasti kaumnya akan berkata, ini adalah apa? Penyihir. Sihirnya hebat. Lihat Nabi Musa waktu berduel dengan para penyihir. Para penyihir Firaun, setelah Nabi Musa menang, kata Firaun, innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihir. Ternyata Musa itu guru kalian, wahai tukang sihir. Kalian sudah kerja sama. Sama aja. Innahu lasahirun alim. Ini Musa tukang sihir yang handal. Jadi percuma Nabi Saleh didatangkan mukjizat yang luar biasa bagi Nabi Saleh, tetap saja mereka tidak beriman. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumil ladzina istud'ifu liman amana minhum. Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih? Orang-orang yang kaya, pembesar-pembesar mengejek orang-orang miskin yang beriman kepada Nabi Saleh. Apa kata para pembesar-pembesar kaum Samud? Ya, apakah kalian mengetahui Saleh itu diutus oleh Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kata orang-orang miskin, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami dengan apa yang kalian imani, kami kafir. Waktu onta keluar, Nabi Saleh berkata, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sampai Nabi Saleh menamakan onta tersebut dengan ontanya Allah. Ini adalah tasyrif, pemuliaan. Seperti rumah dibilang, masjid dibilang apa? Rumah Allah, untuk pemuliaan. Ka'batullah, ya. Nabi Saleh mengatakan, hadhihi naqatullah. Ini ontanya Tuhan. Lakum ayah, sebagai mukjizat bagi kalian. Fadaruhu ta'kul fi ardillah. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia berjalan di atas muka bumi, dia makan dari apa saja, jangan kalian ganggu. Wala tamassuha bisu'in, dan jangan kalian ganggu dia sama sekali. Sentuh saja untuk mengganggunya tidak boleh.
fayakhudhakum adzabun alim. Hati-hati kalian kalau mengganggu unta tersebut, kalian diadab dengan adab yang pedih. Jadi Nabi Soleh sudah ingatkan, kalau kalian ganggu sedikit saja akan datang azab. Tidak boleh ganggu, tidak boleh dihadang-hadangi, ya, nggak boleh. Apalagi diusir, biarkan dia makan dia ontanya Allah, ini bumi Allah, dia makan di mana saja, jangan ganggu. Kemudian Nabi Soleh berkata, qala hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumi ma'lum. Ini onta kasih dia punya jatah minum 1 hari dan kalian punya jatah minum 1 hari. Jadi di sana ada sumur. Sewaktu saya ke sana, dia katakan ada sumurnya. Inilah sumur yang pernah diminum oleh onta Nabi Soleh. Tapi saya nggak tahu benar atau tidak, ya. Tapi di sana masih ada sisa sumur-sumur di lokasi tersebut. Allah alam itu sumur yang mana, ya. Jadi ada sumur di sana, sumber airnya bagus. 1 hari ontanya Nabi Soleh minum di situ. Yang lain nggak boleh ambil air. Kalau ontanya Nabi Soleh sudah minum dari situ, yang lain nggak boleh ada yang ambil air. Nanti besoknya ontanya Nabi Soleh nggak minum, bagian masyarakat kaum Samud yang ambil air. Ini peraturan. Sehari buat kalian, sehari buat apa? Buat ontanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ontanya Allah ini kalau sudah minum dari sumur tersebut, maka dia akan mengeluarkan susu yang sangat banyak sebagai pengganti air. Sehingga mereka merah susu yang tiada henti-hentinya untuk diminum oleh mereka. Sebenarnya kan enak. 1 hari minum susu, 1 hari minum air putih. 1 hari minum susu, 1 hari minum air putih. Cuma mereka jengkel. Ini onta ngatur-ngatur kita, ya. Ya kita nggak boleh ngambil air. Ya karena kesombongan. Sebenarnya mereka dapat nikmat. Dengan adanya onta tersebut, akhirnya mereka dapat susu, ya, 2 hari sekali, susu yang segar dari onta yang sangat baik tersebut. Tapi karena mereka jengkel, mereka tidak suka. Akhirnya mereka ingin membunuh onta tersebut. Ya. Mereka protes kepada Nabi Saleh. Kata mereka, qalu ya Salihu, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Nabi Saleh terus berdakwah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka protes, kata mereka, "Hai Saleh, dulu kau kami harapkan." Artinya mereka tahu Nabi Saleh orang cerdas, orang pintar, diharapkan jadi pemimpin. Tahu-tahu kok kamu sekarang begini, malah ngelarang-ngelarang kami untuk mengikuti tradisi nenek moyang kami, menyembah berhala-berhala. Kamu kok begini wahai Saleh, padahal kamu diharapkan oleh kami untuk menjadi pemimpin. Ya, mereka ngejek Nabi Saleh. Dan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh. Akhirnya mereka punya niat jahat, ingin membunuh onta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzim ba'atsa ashqaha." Maka mereka rapat, bagaimana? Kita bunuh ontanya Nabi Saleh, ya. Ontanya Saleh kita bunuh saja. Enak aja, tiap hari minum di sumur kita nggak bisa minum, ya. Onta Nabi Saleh ini membuat orang-orang beriman kepada Nabi Saleh, harus dibunuh. Jadi mereka jengkel sama Nabi Saleh, yang mereka lakukan mereka membunuh ontanya Allah. Ini benar-benar penentangan yang luar biasa. Mereka rapat, akhirnya berdirilah seorang yang paling celaka di antara mereka. Idzim ba'atsa ashqaha. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka yang akan langsung membunuh onta tersebut. Dia yang mewakili seluruh kaum Samud. Maka Nabi SAW tatkala membaca ayat ini dalam Sahih Al-Bukhari, idzim ba'atsa ashqaha, tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, kata Nabi, imba'atsa laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'ah. Kata Nabi, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, itu seorang yang langka, yang sangat kuat, jarang ada orang seperti dia. Kemudian arim, orang yang paling buruk dan sulit dihadapi. Mani, orang yang paling kuat kabilahnya. Orang paling top lah di zaman itu. Ya, yang paling kurang ajar, kemudian yang paling kuat badannya, yang paling langka orang seperti ini, ya. Kemudian yang paling kuat kabilahnya. Maka dia bangkit, dia mengatakan, saya akan bunuh ontanya Saleh. Kata Nabi seperti Abu Zam'ah. Abu Zam'ah seorang yang seperti itu di suku Quraisy. Namanya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, seperti disebutkan juga oleh Ibnu Hajar, namanya Qudar bin Salif. Siapa namanya? Qudar bin Salif. Antum jangan namakan nama antum Qudar, ya. Qudar bin Salif, ya. Kemudian dia pun bangkit, kemudian dia pun menghadang onta Nabi Saleh,
kemudian dia bunuh onta tersebut. Dia bunuh tersebut. Disebutkan dalam sebagian riwayat-riwayat oleh ahli tafsir, Allah alam akan kesahihannya, bahwasanya dia dirayu oleh seorang wanita. Ada seorang wanita, ya, punya putri sangat cantik atau wanita yang sangat cantik jelita. Dia mengatakan, kalau kamu berhasil bunuh Nabi Saleh, bunuh ontanya Saleh, kau menikah dengan saya atau menikah dengan putriku. Akhirnya wanita tersebut datang kepada Qudar bin Salif, kemudian dia buka cadarnya. Sangat cantik jelita, maka dia pun semangat, akhirnya dia pun tegak berdiri menuju onta Nabi Saleh, lantas dia pun bunuh ontanya Nabi Saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'aqaruha, mereka pun membunuh ontanya Nabi Saleh. Perhatikan di sini, yang bunuh cuma satu orang. Tapi Allah menggunakan lafal jama', fa'aqaruha, maka mereka pun membunuh, menyembelih ontanya Nabi Saleh. Kata para ulama, meskipun yang langsung melakukan pembunuhan cuma satu orang, tapi karena itu dibangun di atas permusyawaratan mereka, maka semuanya kena, dosanya sama. Dosanya sama. Makanya Allah tidak mengatakan fa'aqaroha, dia pun menyembelih onta, tapi Allah mengatakan fa'aqaruha, mereka pun membunuh onta tersebut. Padahal yang bunuh cuma satu orang. Oleh karena ada kemaksiatan satu, tapi kemaksiatan ini merupakan kerjasama dari 1000 orang, meskipun yang langsung melakukannya adalah satu orang, tapi dosanya dipikul oleh 1000 orang tersebut seluruhnya. Karena itu hasil kerjasama dan hasil kesepakatan musyawarah mereka. Kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka pun menyembelih ontanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka sombong, ya, membangkang terhadap perintah Rabb mereka, bahkan mereka menantang, ya salihu tina bima ta'iduna, wahai Saleh, katanya kalau kami mengganggu onta ini akan datang azab. Ini bukan sekedar diganggu, disembelih. Ya, bukan cuma diganggu, disembelih. Mana azab yang kau janjikan bagi kami kalau kau benar-benar utusan Tuhan? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka membunuh onta dan mereka menyesal. Mereka nantang Nabi Saleh, tapi mereka tahu Nabi Saleh ini benar. Akhirnya timbul penyesalan tersebut, tidak ada guna, tapi penyesalan tersebut tidak ada guna. Bahkan sebagian mereka berniat untuk sekalian membunuh Nabi Saleh. Allah sebutkan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di kota tersebut ada 9 orang, tokoh-tokoh mereka, yang mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi dan tidak berbuat kebaikan. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kata mereka, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, kita akan menyerang dia dan bersama keluarganya. Ini bunuh Saleh dan segera anak istrinya kita bunuh. Kita bukan cuma Saleh saja, keluarganya kita bunuh. Terus kita ngaku sama kabilahnya bahwasanya kami tidak tahu tentang kejadian matinya Saleh dan keluarganya tersebut. Kata Allah, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka hendak berbuat makar dan kami berbuat makar kepada mereka tanpa mereka sadari. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah bagaimana akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka dan kaum mereka, ya, seluruhnya. Jadi yang pertama dibunuh oleh Allah 9 orang ini. Karena mereka ingin bunuh Nabi Saleh malam-malam, ya. Nabi Saleh sudah menjanjikan kepada mereka, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Kata Nabi Saleh, kalian sudah bunuh onta, silakan bersenang-senang 3 hari. Habis 3 hari akan turun apa? Azab. Waktu Nabi Saleh ancam seperti itu, mereka hendak bunuh Nabi Saleh 9 orang. Akhirnya sebelum 3 hari datang azab, 9 orang ini dibunuh dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan setelah mereka membunuh Nabi Saleh, membunuh ontanya Nabi Saleh, mereka menyesal. Fasbahu nadimin, mereka menyesal. Tapi penyesalan tiada guna. Maka mereka tunggu 3 hari itu dengan penuh ketakutan. Kata Ibnu Katsir, ya, siksaan datang pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Mereka membunuh onta pada hari Rabu. Berarti nunggu Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Ahad baru datang apa? Azab. Mereka bunuh ontanya hari Rabu. Kata Nabi Saleh, silakan bersenang-senang berapa hari? 3 hari. Berarti hari Ahad datang apa? Azab. Maka waktu hari Kamis,
Wajah mereka berubah menjadi kuning-kuningan, ketakutan. Lewat. Hari pertama lewat. Belum ada azab. Terus tinggal 2 hari. Pada hari kedua, hari Jumat, wajah mereka menjadi kemerah-merahan. Sudah. Tinggal 1 hari lagi. Hari Sabtu, wajah mereka menjadi kehitam-hitaman, ketakutan. Pada hari Ahad, pas waktu subuh, mereka sudah siap-siap menantikan kedatangan azab. Subhanallah, ajib ya. Mereka ini sudah siap-siap. Kapan azab datang? 2 hari lagi, 1 hari lagi. Waduh, besok sudah saatnya. Harusnya coba mereka langsung bertobat kepada Allah, nangis-nangis. Semoga Allah ampuni mereka. Tidak. Mereka nunggu antara sombong dan angkuh ya. Mau bertobat enggak, mau enggak ya. Antara membenarkan Nabi Soleh, antara tidak membenarkan. Tapi mereka ketakutan. Sehingga pada hari Ahad ya, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari langit ya. Kemudian gempa dari bawah mereka, dari atas suara guntur yang keras, dari bawah gempa, akhirnya mereka pun ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka terjadi gempa yang sangat dahsyat menimpa mereka, akhirnya mereka pun bergelimpangan ya, mati dalam kondisi bergelimpangan. Dalam ayat yang lain kata Allah, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Waktu mereka membunuh unta Nabi Saleh pun pergi meninggalkan mereka, dan Nabi Saleh berkata, ya kaumku, aku sudah ingatkan kepada kalian tentang risalah Rabbku, wa nasahtu lakum, aku sudah nasihati kalian, tapi kalian tidak mau mendengar orang-orang yang menasihati ya. Akhirnya mereka pun ya tewas ya akibat apa yang mereka lakukan tersebut. Dalam ayat berikutnya kata Allah, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Waktu untanya belum mati, Nabi SAW mengingatkan, inilah unta Allah ya, biarkanlah unta ini minum dengan minumannya. Fakadzabuhu, mereka mendustakan Saleh. Faqaruha, mereka pun membunuh unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Allah pun membinasakan mereka karena dosa mereka. Fasawwaha, dan Allah ratakan mereka di atas tanah. Jadi di sini Allah sebutkan Allah mengazab mereka bidzambihim, karena dosa mereka. Oleh karenanya kata para ulama dan berdasarkan hadis-hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali karena apa? Karena dosa. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut, kata Rasulullah, kalau aku bermaksiat kepada Allah, aku takut dengan azab yang pedih. Ya. Jadi azab tersebut menimpa mereka karena mereka melakukan kemaksiatan. Adapun makna dari fadamdama alaihim dijelaskan oleh Sam'ani, atbaqa alaihim bil adab, yakni ammahum wa lam yubqi minhum ahadan. Yaitu azab tersebut menimpa mereka semuanya, tidak satu orang pun yang lolos dari mereka. Semuanya tewas. Damdamah huwal halaku bil istisal. Itu pembinasaan dengan cara habis-habisan. Tidak ada seorang pun yang tersisa, dihabiskan sampai pada akarnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akibat perbuatannya. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, maksudnya Qudar bin Salif waktu membunuh ontanya Nabi Saleh, dia tidak takut, dia pede. Wala yakhafu uqbaha, dia tidak takut akibatnya. Ini pendapat pertama. Saya bunuh, tenang aja, dia cuek. Padahal akibatnya sangat berbahaya. Pendapat kedua, Nabi Saleh yang tidak takut akibat apa yang mereka lakukan, ya. Karena dia tahu dia akan selamat. Nabi Saleh dan kaumnya akan apa? Selamat. Mereka bunuh onta, silakan. Aku tidak takut, mereka yang akan kena kebinasaan. Adapun aku akan selamat dengan kaumku. Pendapat yang ketiga, Allah yang tidak takut dengan apa yang dia perbuat. Artinya Allah membinasakan mereka tanpa ada ketakutan sama sekali, karena Allah tahu mana yang berhak untuk dibinasakan, mana yang berhak untuk diadab, mana yang berhak untuk diselamatkan. Demikian para hadirin ya, kajian kita dari tafsir surat Asy-Syams. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tafsir surat berikutnya, surat Al-Lail ya, surat Al-Lail, dan itu adalah akhir dari Awasitul Mufassal ya. Dari surat yang tengah. Saya itu baru surat-surat pendek dari surat Ad-Duha dan seterusnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang perdebatan ilmuwan mengenai bentuk bumi?
bulat atau datar gitu maksudnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams wal ardi wa ma tuhaha, dan bumi dan hamparannya. Allah alam, saya tidak pernah nonton debat tersebut ya. Jadi saya tidak tahu perdebatannya. Tetapi yang jelas yang kita lihat bumi sekarang apa? Datar, hampar, terhampar. Maksudnya ini tidak, Allah alam tidak berbicara tentang bulat dan bulat ataupun datar, tapi maksudnya secara kita lihat secara kasat mata, dataran itu dibuat apa? Datar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang bisa tinggal, tidak dibuat begini seluruhnya, tidak dibuat begini seluruhnya. Ada sebagian yang gunung, ada sebagian lembah, tapi secara umum bumi itu apa? Datar, mudah untuk ditempati. Maksudnya demikian ayat ini. Paham maksudnya? Bukan kaitannya dengan secara global bulat atau datar secara total, tapi Allah sedang berbicara tentang bumi dihamparkan. Yang dilihat oleh orang-orang Arab tatkala itu bukan melihat bumi secara global, tapi melihat yang ada di depan mereka. Ayat ini turunkan kepada orang-orang Arab zaman dahulu, paham kan? Apakah mereka lihat bumi secara global? Mereka tidak lihat bumi secara global, tapi yang melihat di depan mata mereka bumi itu apa? Datar. Ya. Terlepas apakah secara global datar atau bulat, Allah alam bisawab. Tetapi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan telah ijma' bahwasanya ala qurawatil ard, bahwasanya bumi itu bulat. Telah ijma' bahwasanya bumi itu bulat. Ya. Allah alam bisawab, apakah maksud Syekhul Islam adalah ijma' para ulama sehingga itu merupakan hujjah, ya, ataukah ijma' para ahli al-falak atau para ahli ilmuwan bahwasanya itu bulat, Allah alam bisawab. Tapi demikianlah Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa menyebutkan ijma' bahwasanya bumi itu bulat. Yang bilang bumi bulat angkat tangan coba. Masya Allah. Yang bilang bumi datar angkat tangan. Saya pun sudah tanya pilot-pilot, bulat Ustaz, bulat katanya. Datar bulat, bulat Ustaz. Pilot sudah tua, tahu lah. Ustaz, adakah kiat-kiat agar kita tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal yang mubah? Tidak, hal-hal yang mubah boleh, tetapi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesekali kita bersenang-senang dengan keluarga, sekali-sekali kita jalan, tapi kita niatkan karena Allah. Menyenangkan keluarga, kita misalnya bermain-main, olahraga itu mubah, tapi kita niatkan untuk kesehatan agar kita bisa terus beribadah kepada Allah, agar kita bisa bekerja mencari nafkah untuk menyenangkan anak istri, untuk memberi hadiah kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita putuskan niat kita hanya perkara duniawi. Sungguh rugi kalau kita hanya putuskan niat kita sampai perkara duniawi. Tapi kita lanjutkan niat saya begini, perkara yang mubah, ya, untuk semangat lagi, sekali-sekali jalan-jalan refreshing untuk seger lagi, sekali-sekali kita bercanda supaya menghilangkan kejemuan untuk semangat lagi, enggak ada masalah. Oleh karena Nabi SAW juga bercanda, ya, bercanda sesekali itu baik untuk apa? Membuat orang semangat lagi, enggak ada masalah. Jadi untuk menghindar otomatis secara total dari perkara mubah susah, ya, susah dan sulit. Tetapi kalau bagaimana menjadikan perkara mubah berpahala, maka mungkin ya, seorang tidur dengan niat untuk salat malam, tidurnya berpahala. Bahkan kalau dia tidak bangun, tetap dicatat sebagai salat apa? Salat malam. Itu niat. Seorang makan, niat supaya sehat, supaya kuat. Orang jalan-jalan, ya misalnya untuk menyenangkan anak istri, anak-anak biar tidak bosan sehingga mereka semangat lagi baca Quran misalnya. Jadi niatkan perkara-perkara yang mubah kita lakukan agar berpahala. Saya seorang akhwat yang punya hobi melukis. Bahkan saya bisa membuat komik. Dari komik tersebut saya bisa mengumrahkan orang tua. Saya dengar bahwa melukis dilarang dalam Islam. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, melukis makhluk bernyawa ya dilarang ya. Rasulullah SAW melarang, di antara hukumannya akan diperintahkan kepada pelukis-pelukis tersebut pada hari kiamat kelak, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, baik melukis maupun 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau itu makhluk berjawa maka tidak diperbolehkan, seperti hewan maupun manusia. Adapun tumbuh-tumbuhan, buah-buahan enggak ada masalah. Ya, saya bilang kepada ukhti ini hendaknya mengganti profesinya, ya. Apa yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya, dan insyaallah
pintu rezeki masih banyak ya. Tapi kita jangan spekulasi, hidup kita cuma sekali. Kalau ternyata itu haram, maka ini perkara yang sangat berbahaya di akhirat kelak ya. Oleh karenanya tinggalkan pekerjaan membuat komik-komik yang merupakan lukisan makhluk bernyawa. Ustaz, saya diberi uang oleh saudara saya untuk umrah, tapi saya ingin menikah juga. Apakah sebaiknya uang itu dipakai untuk biaya menikah daripada umrah? Lah tergantung, dikasih buat apa? Kalau dikasih buat umrah, kita harus amanah. Dikasih uang buat umrah, jangan buat nikah ya. Tapi kalau kakak kasih bebas, mau buat umrah, buat nikah bebas, mending nikah. Ya, mending nikah baru umrah ya. Ya, daripada umrah pulang menderita. Kalau tidak mampu tidak wajib umrah, sementara nikah lebih utama untuk menjaga harga diri kita ya. Jadi minta izin sama kakak atau saudara yang kasih duit ini, bilang, ya akhi, ini saya mau pakai buat nikah, boleh enggak? Kalau dia bilang boleh ya sudah, terserah dia. Tapi kalau dia bilang enggak boleh, itu amanahnya buat umrah, kita harus amanah. Apa yang kita lakukan saat imam baca kunut subuh? Kalau imam baca kunut subuh, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak perlu ikut kunut bersama imam. Tapi mazhab Hambali dan mazhab yang lainnya ya mengatakan ikut kunut ya, ikut kunut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Seorang kalau salat di belakang orang yang kunut, dia ikut kunut. Kenapa? Karena ini perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah. Maka dia sebagai makmum, dia ikut ijtihadnya sang imam. Beda halnya kalau imamnya salat subuh 3 rakaat, maka jangan dia naik rakaat ketiga. Dia duduk aja, biarin imamnya berdiri sendiri. Jangan diikuti. Karena itu bukan perkara ijtihad, itu salah total ya. Tetapi kalau itu perkara ijtihadiyah, seperti tadi imam kunut, perkara ijtihadiyah karena masalah dalil ya. Maka seorang ikut imam, kunut bersama imam, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi kalau ada yang tidak ikut kunut juga ada yang berpendapat demikian. Tapi saya lebih condong bahwasanya kita ikut kunut karena ini perkara ijtihadiyah dan makmum mengikuti ijtihad sang imam. Karena kalau dia tidak kunut benar-benar nampak penyelisihan. Ini makmum kok tidak ikut imam, secara zahir kelihatan penyelisihan. Ya, padahal ini masalah ijtihadiyah. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud waktu salat di belakang Utsman bin Affan, ya, karena Utsman salatnya 4 rakaat padahal di Mina 2 rakaat, dia ikut ya, karena ini perkara ijtihadiyah. Perkara ijtihadiyah, harusnya di Mina salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi Utsman salatnya 4 rakaat. Ada banyak takwilan, ada yang mengatakan Utsman punya keluarga di Mekah sehingga dia menganggap dirinya mukim. Ada yang mengatakan Utsman salat 4 rakaat karena khawatir banyak orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam, nanti mereka menyangka salat zuhur 2 rakaat, maka akhirnya dia salat 4 rakaat supaya tidak disalahpahami. Intinya kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Khilaf itu, perselisihan itu buruk ya. Makanya untuk masalah ijtihadiyah kita mengikuti imam dan tidak ada yang ragu bahwasanya masalah kunut subuh adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Apakah boleh memiliki ambisi untuk kaya raya dengan niat untuk berjihad dengan harta? Ya boleh saja ya. Boleh sih, tapi kalau pas dapat nasib miskin jangan terlalu sedih. Boleh kita niatkan, tapi antum punya niat begitu sudah insya Allah berpahala. Ya, niat untuk menjadi orang kaya supaya membantu kaum muslimin ini sangat penting. Tetapi ingat niat tersebut harus dijaga. Ya, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Di antara mereka ada yang berjanji, kalau kami diberikan rizki oleh Allah kami akan bersedekah. Ternyata tatkala Allah kasih rizki, mereka pelit, mereka tidak bersedekah. Betapa banyak orang demikian. Nanti kalau saya punya uang banyak, saya akan ngaji tiap hari. Begitu punya uang banyak, malah nggak pernah ngaji. Ya, sibuk dengan dunia. Makanya kalau sudah punya niat yang tulus, benar-benar dijaga niat tersebut. Tidak mengapa punya niat baik seperti ini, ya. Tapi saya katakan seandainya Allah mentakdirkan lain, harus husnudzon kepada Allah bahwasanya yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi kekayaan dia bisa bertahan. Betapa banyak orang diberi kekayaan akhirnya dia binasa.
sombonglah, angkuhlah, perbuatan yang sia-sialah, bermaksiatlah dan yang lainnya. Ustaz, mohon diterangkan hukum wanita yang pakai wangi-wangian keluar rumah karena ada wanita yang mau ngaji ke sini tapi tercium bau wangi oleh saya. Kalau ilahnya jelas, ini pengharaman yang berilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat ayyuma imra'atin kharajat wasta'tarat famarrat biqaumin yajidu minha rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang keluar pakai wangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia wanita pezina. Karena parfum itu menimbulkan gejolak syahwat. Oleh karenanya, tatkala orang sedang berihram, tidak boleh melakukan rafas, yaitu kata-kata yang menimbulkan syahwat meskipun suami istri. Tidak boleh merayu-rayu, demikian juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan syahwat, sentuhan-sentuhan yang menimbulkan syahwat. Di antaranya dilarang memakai minyak wangi. Di antara hikmah kenapa orang sedang berihram tidak boleh pakai minyak wangi, karena minyak wangi bisa menimbulkan syahwat. Dan itu benar kalau kita misalnya lagi di lift atau ada perempuan wanginya harum, kita agak tergerak ya. Agak tergerak, subhanallah. Masya Allah. Nah, tetapi kalau ternyata wanita tersebut hanya pergi ketemu dengan wanita-wanita saja dan tidak melewati lelaki, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Contoh seorang wanita mau berkunjung ke rumah ibunya, dia naik mobil sendiri, stop turun di rumah ibunya atau di rumah mahram-mahramnya, enggak ada masalah. Masalah karena dia tidak melewati kaum lelaki, ya. Atau misalnya ada pengajian perempuan ibu-ibu saja, ya, kemudian jauh dari ustadznya misalnya, ya, atau di balik tabir sehingga tidak tercium parfum tersebut kepada ustadznya, ya, hanya sekedar di kalangan para wanita atau di balik tembok, maka ini tidak jadi masalah. Atau misalnya ada pesta perkawinan, ke ruangan khusus buat wanita, pakai parfum di antara mereka, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah pakai parfum kalau melewati kaum lelaki atau tercium oleh kaum lelaki. Dikarenanya seorang wanita kalau keluar rumah, hati-hati pakai parfum karena rawan dia melewati tempat lelaki, entah di pasar, entah di jalan, itu tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi kalau dia bisa jamin bahwasanya dia tidak melewati lelaki, ya, maka tidak mengapa. Cuma memang kalau ke masjid, ya, saya sarankan jangan, ya. Karena rawan, karena laki, siapa yang mau jamin ada khusus jalur laki perempuan? Tidak ada. Ya pasti laki-laki perempuan campur lewat, ya, akhirnya pasti tercium lah, ya, tercium. Karena di sini tidak ada jalur perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Maka Nabi melarang seorang wanita kalau pergi ke masjid dengan pakai apa? Parfum, ya, larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingatkan kepada ukhti yang pakai parfum, kalau pengajian lagi tidak usah pakai wangian yang keluar dari tubuhnya. Tapi kalau sekedar pakai deodoran untuk menghilangkan bau ketiak misalnya, enggak ada masalah insyaallah taala selama parfumnya tidak keluar. Tapi kalau dia ke rumah ke temannya dan tidak ketemu dengan laki-laki, maka tidak masalah. Tapi saya katakan tadi rawan. Misalnya dia ke rumah teman perempuan, tahu-tahu suaminya datang, parfumnya kecium, ya. Rawan. Allah Ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.